Dalam sejarah kuno Jepang, ada satu kota yang akan didatangi iblis setiap 50 tahun sekali, merasuki satu orang untuk melakukan pembantaian besar-besaran dan menciptakan teror mengerikan yang membuat sisi kota menjadi ketakutan. Hanya segelintir orang saja yang mengetahui akan sejarah ini, dan hanya dia yang bernyali yang mungkin berani untuk menghentikannya. Berlatar di salah satu kota di Jepang yang bernama Kota Shinjo, kisah diawali dengan memperlihatkan kediaman seorang bos Yakuza yang kebetulan baru mendapat kabar tidak menyenangkan terkait salah satu mitra bisnis mereka yang lebih memilih pakai jasa orang lain untuk sebagai backingannya, sehingga alih-alih marah langsung kepada mitra bisnisnya, si bos melampiaskan kekesalannya dengan memanggil si anak buah untuk maju ke depan dan... Di saat yang bersamaan di luar, ada seorang misterius yang mulai menumbangkan satu persatu penjaga, disusul oleh kemunculan darah yang mengecelak dari atas jendela, sampai ketika mereka menyadari adanya suatu ancaman, si bos pun langsung dibawa keluar untuk diamankan, tetapi... Dan ya, perkenalkan, dia bernama Sakata, seorang pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai legenda iblis kota Shinjo, di mana Sakata dikenal sebagai solo fighter yang suka bekerja sendirian dan tidak pernah gagal dalam menjalankan suatu misi. Selesai dengan para kroco, kini Sakata harus menghadapi pengawal si bos yang punya badan besar dan lumayan bisa gelut, namun fisik dan skill tampaknya masih belum cukup untuk mengalahkan seorang Sakata karena... Setelah membuntungi tangan si pengawal dengan golok paranting ala parabnya, Sakata pun naik ke kamar si bos yang terlihat sudah kena mental. Kesan awal yang tampak kejam dan sangar, kini seketika pudar saat si bos melihat sosok yang jauh lebih sadis daripada dirinya, yang masih dengan golok tajam buatan Asgard Blade. Sakata pun langsung menebas si bos tersebut sehingga... Perkenalkan, dia bernama Akira, sahabat Sakata sekaligus agen yang biasa memberinya pekerjaan. Ternyata misi barusan adalah misi terakhir Sakata sebelum pensiun, karena diketahui ia sudah memiliki keluarga kecil dan ingin fokus dengan kehidupan barunya. Setibanya di rumah, Sakata langsung disambut oleh putri kecilnya yang sangat lucu dan sang istri yang juga ikutan memeluknya. Semuanya sangat normal. Inilah kehidupan yang sudah lama Sakata idam-idamkan. Jauh dari pertumpahan darah dan jauh dari kekejaman. Namun ketika Sakata baru selesai mandi dan akan menemui keluarganya, tiba-tiba... Ya, ada beberapa pria bertopeng seram yang menyatroni rumahnya, sempat melakukan perlawanan. Sakata benar-benar tidak berdaya ketika keluarganya ikut dilibatkan, sehingga... Sang pemimpin yang dipanggil dengan nama Master yang memakai topeng iblis bertanduk pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas jasa Sakata yang sudah membantai semua kelompok Yakuza yang ada di kota ini. Semua ancaman sudah lenyap, semua kelompok ormas sudah punah. Sekarang kota Shinjo akan menjadi kota yang aman dan nyaman. Namun masih ada satu ancaman yang belum dilenyapkan, yaitu Sakata itu sendiri. Sehingga kedatangan mereka ke sini adalah untuk menghabisi nyawa Sakata demi terciptanya kedamaian di kota Shinjo. Dan ya, mereka menghabisi nyawa istri dan anak Sakata yang sebenarnya tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Namun karena sudah terlanjur menjadi saksi mata, maka mereka terpaksa membunuhnya. Dengan fakta bahwa Sakata sudah tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya, ia berjanji suatu hari nanti dirinya akan datang dan membantai mereka semua satu persatu. Namun untuk saat ini, Sakata benar-benar tidak berdaya dan langsung ditembak tepat di kelapa. 12 tahun kemudian, secara mengejutkan Sakata ternyata masih hidup. Tembakan yang ia terima pada malam itu memang tidak sampai merenggut nyawanya, namun Sakata harus mengalami kelumpuhan seumur hidup akibat dari peluru yang menyerempet syaraf-syaraf kecil di otaknya. Orang yang paling berkontribusi besar pada kelangsungan hidup Sakata tentu saja adalah Akira yang pada malam itu datang tepat waktu dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun berlalu tanpa mendapatkan apa-apa, Akira masih setia mengurus Sakata dan memberinya sebuah tempat tinggal sederhana lengkap dengan seorang pengasuh yang akan merawatnya setiap hari.
Sejenak kita tinggalkan dulu Sakata dan beralih ke acara konferensi pers yang memperlihatkan sang bapak wali kota bernama Sunohara. Sudah 12 tahun sejak ia memimpin kota Shinjo menjadi kota yang nyaman, aman, dan lebih baik. Kini, ia sedang membangun sebuah resort mewah pariwisata yang di dalamnya ada berbagai fasilitas hiburan seperti bioskop, restoran, kasino, inro, tempat pijat, karaoke, warnet, warteg, servis HP, tempat nyaduk, dan lain sebagainya yang katanya dibangun untuk meningkatkan perekonomian kota Shinjo demi kebaikan bersama. One stopの理想郷、それがマホロバです。 Saat sesi tanya jawab sedang berlangsung, ada seorang jurnalis bernyali tinggi yang mengajukan pertanyaan terkait banyaknya kasus orang hilang selama masa kepemimpinan Sunohara. Sempat panik dan bingung menjawab, Sunohara pun langsung ngegas balik dengan mengatakan, mana buktinya, sampai-sampai moderator pun langsung menghentikan sesi tanya jawab tersebut. Ternyata data yang dimiliki oleh si jurnalis didapatkan langsung dari mantan anggota Yakuza yang dibayar agar mau memberikannya sejumlah informasi yang pada intinya Sunohara, sang bapak wali kota, tidak sebaik yang masyarakat kira. Ada banyak hal-hal mengerikan di belakang yang tidak diketahui oleh orang banyak sehingga membuat si jurnalis semakin tidak sabar untuk mengungkapkan hal ini ke permukaan. Hah? Dan ya, muncullah pria bertopeng iblis merah memecahkan kaca mobil dan berlari mengejar si jurnalis sampai akhirnya... Setelah si jurnalis mati, muncullah pria lain memakai topeng kakek tua yang meminta si mantan anggota Yakuza untuk berlutut dan memasukkan pistol ke dalam mulutnya, sehingga tamat sudahlah satu-satunya orang yang mengetahui akan kebusukan sang bapak wali kota. Kembali ke Sakata yang sedang diajak jalan-jalan malam oleh pengasuhnya, di mana seorang pria tiba-tiba saja menikam dari belakang, yang ternyata itu adalah sosok si pengawal yang tangannya sudah dibuntungi dengan awal tadi. Menyadari Sakata sudah lumpuh dan tidak bisa mengingat apa-apa, membuat si pengawal tidak jadi balas dendam dan membiarkan Sakata tergeletak begitu saja. Dosa. Hah? Sakata pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dijaga oleh 2 orang polisi untuk melindunginya dari kemungkinan akan terjadinya penyerangan lagi, di mana seorang kapten polisi yang cukup tersohor di kota Shinjo pun memberikan selembar uang untuk kedua penjaga itu ngopi di luar supaya ia bisa leluasa masuk ke dalam dan melihat Sakata dari jarak dekat. Hisashiburi da na, Sakata. Setelah memastikan bahwa itu memang benar adalah Sakata, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika si kapten polisi ini adalah satu dari beberapa orang yang pernah menyatroni rumah Sakata 12 tahun yang lalu. Ia adalah sosok yang memakai topeng kakek tua yang juga menjadi pelaku pembunuhan si mantan anggota Yakuza, sehingga menyadari ada salah satu tersangka yang sudah membunuh anak dan istrinya, Sakata pun seketika bisa menggerakkan mata dan jarinya dan inilah yang terjadi. Tak lama, muncullah 2 petugas yang sempat terkejut melihat si kapten memakai topeng, di mana saat mereka berdua sedang mengembalikan Sakata ke atas ranjang, kapten tiba-tiba mengambil pistol milik salah satu penjaga dan... Ya, satu di antaranya adalah masih komplotan si kapten, dan yang dibunuh barusan adalah polisi jujur yang dapat berpotensi membahayakan karirnya. Seorang dokter yang tak sengaja melihat dari luar pun langsung ditarik masuk ke dalam, dan Anda semua sudah pasti tahu seperti apa nasibnya. Dan ya, Sakata kembali bangkit dan menyerang saat mereka berdua sedang lengah, di mana saat ini kondisi tenaga Sakata sudah mulai pulih sekitar 60%, dan lihat apa yang bisa Sakata lakukan dengan 60% itu. Menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya, seperti contohnya selang infus, Sakata mencoba membunuh si kapten dengan cara dicekik. Gagal dengan selang, Sakata pun mengambil tirai dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi salah satu pelaku pembunuh keluarganya, Sakata yang masih liliniun pun berjalan keluar tepat saat ada Akira datang menjemput. Sejenak kita tinggalkan dulu Sakata dan beralih ke pabrik narkoba milik sang master yang dikelola oleh anak buahnya yang bernama, kita panggil saja si pengelola, yang memakai topeng iblis bertanduk 1. Baru saja mendapat kabar tentang Sakata yang masih hidup dan mungkin akan mendatangi pabrik untuk menuntut balas dendam.
Tak hanya menghubungi si pengelola, sang master pun menghubungi anak buahnya yang lain yaitu si Serigala yang menjabat sebagai koordinator penyeleksi barang-barang baru yang didatangkan dari luar kota, di mana si Serigala juga ikut diperingatkan akan kedatangan Sakata yang mungkin menuntut balas dendam. Dengan penuh percaya diri, si Serigala yang sedang akan mencicipi salah satu barang pun mengatakan jika ia akan menemui Sakata terlebih dahulu. Dan Anda mungkin akan terkejut saat Master juga menghubungi salah satu anteknya yang lain, yaitu Akira. Ternyata pembantaian keluarga Sakata 12 tahun lalu ada keterlibatan Akira yang dibayar untuk memberitahukan seluruh informasi dan identitas asli Sakata, sehingga semua bantuan yang ia berikan selama 12 tahun ini adalah sebagai bentuk penyesalan atas kematian istri dan anak Sakata. Setelah menembak Sakata dari belakang, Akira dan asistennya pun membawa jasad Sakata ke lokasi pabrik si pengelola sesuai perintah dari sang master, di mana saat mereka sudah tiba di lokasi dan jasad Sakata sudah dipastikan keasliannya, mereka pun membuang jasad Sakata ke mesin conveyor untuk dihancurkan bersama dengan sampah yang ada di sana, tetapi ya, Sakata ternyata masih hidup untuk menuntut balas dendam kepada si pengelola, di mana ini semua adalah berkat bantuan Akira yang lebih berpihak kepada sahabat lamanya. Namun karena si pengelola terus memantau monitor CCTV, ia pun langsung menghubungi penjaga gerbang depan dan menyuruh untuk menghabisi Akira dan asistennya. Setelah Akira dipastikan masih hidup, kita akan berfokus pada Sakata yang sedang membrutal menghabisi semua penjaga di pabrik tersebut yang tanpa banyak omon-omon dan cocot-cocot tidak penting, inilah aksi Sakata yang sangat edan eling. Selesai menghabisi semua penjaga, Sakata langsung pergi ke ruangan tempat si pengelola biasa berada. Namun ternyata ia sudah berada di luar sambil memegang ponsel untuk memicu ledakan besar dan inilah yang terjadi. Setelah Sakata dipastikan mati dalam ledakan, si pengelola pun langsung memberitahu Master tentang hal itu. Tapi tak lama, muncullah Sakata dengan berselimutkan kain tebal yang melindungi dari asap dan kobaran api sehingga ya, muncullah Akira yang menabrak si pengelola hingga pingsan, di mana si pengelola yang sedang terluka parah pun akhirnya jujur tentang keterlibatan dirinya dalam kematian keluarga Sakata, sehingga tanpa ragu Sakata pun langsung menembaknya sebelum selesai berbicara. Berlokasi di dalam kapal tua, Sakata menginterogasi si pengelola tentang siapa saja anggota dalam komplotannya, di mana ponselnya tiba-tiba saja berdering yang ternyata berasal dari sang master. Mendengar Sakata mengancam akan membantai semua orang yang terlibat dalam kematian keluarganya, master pun langsung mengancam balik dengan mengatakan tentang anak kandung Sakata yang ternyata masih hidup dan selama 12 tahun ini dirawat dengan baik oleh si Serigala yang berpura-pura sebagai ayah kandungnya. 元気に暮らしてるよ。ところでな、坂田。 Bukan hanya itu saja kejutannya, Anda mungkin akan cukup terkejut saat mengetahui tentang wajah dan sosok asli sang master yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Wali Kota Sunohara terhormat yang memiliki rahasia mengerikan di balik pencitraannya yang baik di hadapan publik. お前がつまらん復讐をまだ続けるっていうなら。 Selesai dengan si pengelola yang mati dihajar sampai babak belur, kita akan melihat sosok Rio, putri kandung Sakata yang dulu kecil, kini sudah besar dan beranjak remaja, di mana si Serigala yang berperan sebagai ayah palsu pun pura-pura perhatian dan merawat sepenuh hati, padahal mempunyai niat jahat ketika usia Rio sudah cukup untuk menahan rasa nyeri. Rio, 気をつけてな。 Rio sendiri punya hobi memanah dan sudah menjuarai beberapa ajang kontes memanah sekabupaten, di mana Sakata sendiri sedang mendatangi kawan lamanya yaitu si informan untuk mencari tahu tentang di mana alamat si Serigala berada.
Tak buang waktu, Sakata langsung mendatangi kediaman si serigala dan menemukan foto-foto masa kecil sampai besar putri tercintanya yang tepat saat si serigala datang, Sakata yang marah besar pun langsung nyerenteng dan menghajarnya sampai akhirnya ya, Rio sudah berada dalam posisi siap melepaskan anak panahnya. Itu ia lakukan demi untuk melindungi si serigala yang ia anggap sebagai ayah kandungnya. Sehingga meskipun Sakata hanya terdiam menatap mata putrinya dengan sangat dalam, Rio tetap melepaskan anak panahnya dan Rio. tak lama setelah Sakata kabur dengan anak panah yang masih menancap di bahunya, muncul anak buah master yaitu si topeng iblis merah yang akan membawa Rio untuk dimanfaatkan sebagai sandera. Sementara untuk Sakata, ia ditelepon oleh master yang mengundangnya untuk datang ke resort mewahnya yang baru dibangun demi untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. 大きくなってたろあの子に Bukannya pergi ke klinik atau puskesmas terlebih dahulu, Sakata langsung mendatangi markas selamanya semasa ia masih aktif bekerja. Di sana terdapat banyak sekali perlengkapan dan jenis senjata tajam yang tersedia. Namun Sakata tetap memilih golok unik favoritnya dan jaket kulit yang menjadi ciri khasnya. Setibanya di lokasi, Sakata berhasil mengelabui para penjaga luar dengan mobil yang kosong, di mana Sakata sendiri masuk melalui jalan lain dan langsung membabi buta menghabisi mereka semua. Yang barusan masih belum ada apa-apanya, karena ketika Sakata harus menaiki anak tangga menuju lantai yang dimaksud, ia masih harus menghadapi puluhan penjaga yang terus berdatangan dan selesai dengan yang ada di tangga, Sakata pun berjalan ke salah satu ruangan dan tiba-tiba ya, itu adalah si serigala yang diperintahkan untuk menghadapi Sakata oleh sang master, di mana pertarungan berlangsung cukup singkat karena pada dasarnya si serigala hanya jago dalam congor-mencongor dan minim skill dalam berkelahi. Selesai dengan serigala, Sakata yang sudah kelelahan pun berjalan menuju lift yang akan langsung membawanya ke lantai paling atas. Tetapi, tebak siapa saja yang muncul lagi? Setelah membantai hampir 100 orang lebih dalam sekali waktu, Sakata langsung pergi ke ruangan tempat Rio berada, tetapi disinilah Sakata sekarang ditawan dengan posisi mirip sekali saat keluarganya dibantai 12 tahun lalu. Sambil mengancam akan memenggal kepala Rio, sang master alias Bapak Wali Kota Shinjo pun sedikit menjelaskan tentang tujuan dia yang sebenarnya. Niatnya memang baik, ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, bersih dari preman, aman dari pertamak oplosan, aman dari mobil dinas yang hilang dan disalahgunakan dan tetek bengek pianyingan lainnya. Namun cara yang master pakai memang terkesan sangat brutal, seperti contohnya akan langsung mengeksekusi para pejabat daerah yang ketahuan korupsi seolah-olah hilang bak ditelan bumi, membunuh para pengusaha yang menolak ikut kerjasama dalam kemajuan kota, memanfaatkan uang hasil bisnis narkoba untuk membangun infrastruktur kota, dan tidak akan segan-segan memerangi siapapun yang menjadi penghalang akan tujuannya. Oni ni nare. Sesuai narasi yang dijelaskan di awal video, iblis akan datang ke kota Shinjo setiap 50 tahun sekali dan melakukan pembunuhan massal. Sang master alias Pak Wali Kota percaya jika iblis yang dimaksud telah merasuki Sakata yang digadang-gadang sebagai pembunuh bayaran legenda. Sehingga selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, sang master juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil menghentikan iblis membuat kekacauan. いないように見える Setelah puas bercocok-cocok ria, master pun langsung menghunuskan pedang dan siap memenggal kelapa Rio. Tapi tiba-tiba ya, muncullah si informan yang menembak secara membabi buta, di mana insiden 12 tahun lalu pun kembali terulang ketika Sakata berteriak menyuruh putrinya untuk berlari, sehingga setelah Rio aman bersama si informan, kini Sakata bisa lebih leluasa melakukan balas dendam, yang karena kali ini lawannya adalah si iblis merah yang kemampuannya tidak seperti kroco-kroco yang ia hadapi sebelumnya, maka Sakata pun cukup kewalahan menghadapi si iblis merah ini.
Saat posisinya sudah benar-benar tak berdaya, Sakata akhirnya teringat dengan wajah mendiang istrinya, sehingga dengan kemarahan yang selama 12 tahun tidak terbudalkan, Sakata pun akhirnya bangkit dan inilah yang terjadi. Ketika si iblis merah sedang sekarat, sang master pun membuka topengnya dan ternyata itu adalah saudara kembarnya sendiri yang punya wajah bekas luka bakar. Tak ingin bersedih atas kematian saudara kandungnya, master pun langsung memakai topeng iblis putih kebanggaannya dan... Ya, siapa yang menduga jika Sakata harus kehilangan tangan kirinya setelah ditebas dengan mudah oleh si Master? Dengan kondisi babak belur dan kehilangan banyak darah, Sakata masih bisa bangkit dan bergerak menyerangnya sampai akhirnya... Tepat saat Sakata berhasil membunuh sang master, muncullah Ryo yang kembali untuk menjemput ayah tercintanya, tetapi... Serigala ternyata masih hidup dan menembak Sakata hingga terkapar. Ia masih saja berpura-pura menjadi seorang ayah agar mendapatkan simpati dari Ryo, tetapi Sakata langsung menebasnya dari belakang dan langsung memeluk Ryo seperti saat ia masih kecil dulu. Tak lama setelah Sakata menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Ryo, muncullah aparat yang langsung mengamankan semua orang di lokasi. Terlihat sang master masih hidup dan tersenyum saat digotong hingga 1 tahun semenjak kejadian itu. Master kembali mengikuti pemilu kedua dan lagi-lagi berhasil menjabat sebagai wali kota selama 2 periode berturut-turut. Namun yang mengejutkan adalah itu bukanlah sosok master yang asli, melainkan saudara kembarnya yang punya bekas luka bakar di samping wajahnya dan bertekad untuk melanjutkan misi saudaranya yang sudah meninggal dunia. あの一連の事件で亡くなった死の関係者全員の悲願でした。 Seperti kebiasaan sang master yang suka mengunjungi kuil untuk melakukan ritual, si iblis merah pun melakukan hal yang sama untuk menggantikannya. Namun yang tidak ia duga adalah kemunculan Ryo yang datang menuntut balas dendam atas kematian kedua orang tuanya, sehingga tamat sudahlah riwayat si iblis merah ini. Tamat ending yang sangat mengeriletkan. Tidak ada pesan-pesan di akhir video seperti biasa ya. Susah mikir, lagi puasa mah. Nanti saja ya kalau sudah sasi Sawal. Sekarang mah aku mau molor dulu sambil nunggu maghrib. Untuk teman-teman yang sedang puasa.